Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita akan satukan hati memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sejenak kita menenangkan diri di hadapan Tuhan, melihat ke dalam hati kita, juga melihat kepada Tuhan yang mengasihi kita. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini sebagaimana kami ada oleh karena anugerah-Mu. Tuhan, inilah kami. Kami mau datang kepadamu, kami mau menyembah Engkau, memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan tahu siapa kami. Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi Engkau melayakkan kami. Engkau memberikan kepada kami keselamatan, satu anugerah yang besar yang boleh kami terima daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini dalam ibadah kami juga boleh terus merasakan kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita semua berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini boleh berada di tempat ini untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita tinggikan Dia karena kasih setianya bagi hidup kita. Katakan besar setia. Jesus.
Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Betul Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi kami. Di sepanjang minggu ini, sepanjang hari kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau yang memelihara kami setiap musimnya ya Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang dan kerendahan hati kami. Tuhan, kami mau beribadah kepadamu. Selidiki hati kami ya Tuhan. Murnikan setiap motivasi kami ketika kami mau beribadah kepadamu. Ampuni Tuhan jika ada dosa dalam pikiran, perbuatan, mulut kami yang jahat, kami mohon ampun. Bila kami boleh dilayakkan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu hari ini, pagi ini melalui firman-Mu yang akan dibagikan. Kami rindu kami pulang dari tempat ini mendapatkan sukacita yang berasal daripada-Mu. Kami mau menyerahkan setiap kami di tempat ini, setiap pergumulan yang sedang kami alami, kami tidak tahu itu ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang di tempat ini. Jika ada penyakit Tuhan, kami mohon kepada-Mu, biar Engkau yang berikan kesembuhan, memberikan kami kekuatan untuk boleh menanggungnya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Tuhan, di dalam pergumulan kami, baik melalui perekonomian kami, ketika kami belajar studi kami ya Tuhan, pekerjaan kami. Kami percaya ya Tuhan, Kau memegang setiap kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami datang dan karena hati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Engkau juga menolong setiap kami di tempat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kita boleh berkumpul, beribadah secara onsite di tempat ini. Mari kita rendahkan hati kita. Bilang, Tuhan, selidiki hati kami. Selidiki, lihat setiap hati kami. Apakah kami sungguh mengasihi-Mu Yesus? Mari kita naikkan pujian ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu. Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus?
biarlah kita boleh berjuang sampai pada akhirnya, dan Tuhan mendapati kita tetap setia. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini untuk boleh mendengarkan firman-Nya. Mari kita katakan, Tuhan, seperti rusa yang haus rindu akan aliran sungai, begitu pula jiwa kami mau merindukan-Mu, Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama dengan segenap hati. Seperti rusa yang haus, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, ya Tuhan. Sungguh isi hati kami Kau tahu, hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi, untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya dekapan kasih-Mu. Kita akan pujian sekali lagi. Katakan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu, bagai
Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku kami lebih dekat padamu, untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal isi hati kami. Dan Engkau tahu segala kebaikan, kelemahan, keburukan hati kami ini Tuhan. Dan saat ini kami datang membawa hati kami yang demikian. Dan kami mohon biarlah Tuhan boleh kembali memulihkan hati kami, menjamah hati kami, membenarkan setiap hal-hal yang tidak benar di dalam hati kami, menguatkan hati kami yang kala ini sedang lemah. Dan Engkau juga boleh memberikan penghiburan kepada hati kami yang mungkin sedang berduka. Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami pribadi lepas pribadi saat ini melalui kebenaran firman-Mu, sehingga jalan kami yang serong boleh kembali diluruskan. Ketika kami juga lemah, Engkau boleh kembali menguatkan kami. Dan kami mau memberikan diri kami di dalam segala kerendahan hati kami untuk boleh dibentuk oleh Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu di dalam setiap keterbatasannya. Biarlah saat ini hanya kuasa Tuhan yang mau menaungi hamba-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini hanya bagi kemuliaan nama Tuhan dan boleh memperjelas kebenaran firman Tuhan dengan sederhana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa permohonan kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali ya kita boleh kembali berjumpa hari ini. Rasanya saya tadi ngobrol sama Ibu Esther sudah 3 tahun ya saya tidak datang ke sini begitu ya, karena ada dalam masa pandemi hari ini. Dan hari ini saya bersyukur bahwa Tuhan boleh memberikan kita kesempatan, walaupun isu-isu corona sekarang masih meningkat lagi di Indonesia, tapi kita bisa kebaktian onsite begitu ya. Dan kiranya setiap kita juga boleh terus setia beribadah di dalam rumah Tuhan ini untuk menjadi kesaksian dan saling menguatkan satu sama lain. Terima kasih buat Bu Esther, untuk Pak Tim ya, juga jemaat di tempat ini yang boleh memberikan kesempatan kepada saya untuk kembali melayani. Nah saudara, saya mau menyampaikan satu pengalaman begitu ya di dalam hidup saya. Boleh tayangkan slide-nya? Iya, itu tema kita ya. Slide yang kedua silakan. Pengalaman saya naik pesawat terbang, saudara. Beberapa waktu ini saya naik pesawat terbang, penerbangan domestik begitu ya. Nah, ketika saya sampai di pesawat, ketika pesawat mau mulai take off, saudara, saya merasa terganggu karena di belakang saya ada penumpang yang terus bolak-balik pegangin kursi saya. Dorong gitu ya, nggak nyaman banget ya. Udah mulai terbang begitu, nggak berapa saat orang itu bangun, ternyata tante-tante. Terus kalau mau bangun dia tuh tahan pakai kursi saya begitu ya, tarik, dorong begitu ya. Jadi pasti kan saya ikutan gitu ya ke belakang, nggak enak. Dan hari itu saya sungguh-sungguh lagi nggak enak badan. Biasa aja kalau saya sehat naik pesawat biasanya saya mabok. Tapi hari itu tuh saya nggak tidur gitu ya malamnya. Jadi betul-betul udah mabok, nggak enak badan. Yang saya pikir ketika boarding tuh ya saya cuma mau merem, duduk, merem, istirahat gitu ya. Walaupun saya tahu saya mungkin nggak bisa tidur, tapi setidaknya bisa menutup mata itu sudah lebih nyaman buat saya. Nah saudara, tapi si tante-tante itu bolak-balik dorong-dorong begitu ya, tarik-tarik begitu, terus bangun.
sebentar, penerbangan tuh nggak lama, nggak sampai 2 jam. Tapi baru kira-kira 40 menit sudah 2 kali bangun begitu bolak-balik. Ya ampun, saya udah mulai bete di dalam keadaan itu. Saya noleh lihat, tapi dianya nggak tahu diri juga gitu ya. Biasa-biasa aja. Sudah tunggu lagi, habis 40 menit, tetap ngulang. Masa? Beser juga kan nggak sering-sering amat kali, betul ya? Nah saudara, kalau saudara di dalam posisi saya, kira-kira apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan? Jujur yuk, ini rumah Tuhan ya. Ini di gereja, jadi jangan bohong. Kira-kira apa yang saudara rasakan dan lakukan kalau ada di dalam posisi saya? Tegur. Kemudian apa lagi? Suaranya yuk lebih kenceng, masa saya harus sampai jalan ke belakang? Gimana? Apa lagi rasanya? Marah, betul ya. Saya aja juga bete ya. Banyak reaksi yang bisa kita berikan. Kita bisa kesel gitu ya. Tapi mungkin walaupun marah, mungkin kita bisa diem, dongkol, gondok gitu ya. Ada yang mungkin langsung panggil pramugari, suruh kasih tahu karena terlalu mengganggu mungkin ya. Ada yang berani menegur secara langsung. Macam-macam reaksi kita tentunya. Nah saudara, hari ini perenungan kita diambil dari Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Baca Alkitab kita yuk. Buka Alkitabnya. Matius pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan ya. LAI memberikan judul Hal Menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Saudara, perikop ini diberikan judul Hal Menghakimi, dan dituliskan di ayat 1 loh ya. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah saudara, ayat ini ya seringkali dijadikan alasan kuat untuk kita membela diri kalau kita ditegur atau dihakimi ya. Begitu ada yang negur, lihat Alkitab, jangan menghakimi loh ya, jangan menghakimi, nanti kamu dihakimi. Itu jadi alasan untuk kita membela diri kita. Tapi ayat ini juga sekaligus menjadi alat pamungkas kita ketika kita melihat orang berdosa, orang salah di depan kita, dan kita memilih untuk diam. Ketika ditanya kenapa sih nggak ditegur, kita langsung ngomong, kan kata Alkitab nggak boleh loh menghakimi, nanti kamu dihakimi. Saudara, ayat ini betul-betul dijadikan senjata pamungkas untuk kita membela diri kita, baik ketika dihakimi maupun ketika kita seharusnya menegur atau menghakimi orang. Jangan menghakimi. Tapi pertanyaannya hari ini, apakah betul kita ini tidak boleh menghakimi dan tidak boleh dihakimi? Apakah benar kita itu tidak boleh menegur dan tidak boleh ditegur kalau ada sesuatu yang tidak beres, yang tidak benar sedang terjadi? Apakah benar kita tidak boleh menilai, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang jahat? Saudara, kata menghakimi begitu ya, di dalam bahasa Yunaninya itu krinete, dari kata dasar krino, yang artinya kalau dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan mengkritik, artinya mengecam, menilai, mengkritisi, membedakan atau mengutuk begitu ya. Nah, kalau kita lihat dari artinya, bukankah itu setiap hari kita lakukan dan memang perlu dilakukan?
Nah, pada kenyataannya setiap hari kita diperhadapkan dengan berbagai macam pilihan dalam hidup kita. Dan kita itu perlu membedakan loh, mana yang benar, mana yang kurang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang tidak baik. Contoh nih ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita lihat. Nah saudara, ketika saudara beli jajanan deh, atau beli sayur di tukang sayur ya, bukankah kita perlu pilih ya, sayur mana yang lebih segar, mana yang tidak segar? Bukankah kita punya hak membeli dan memutuskan akhirnya jadi langganan si tukang sayur yang jual sayur memang jauh lebih segar? Betul ya? Siapa yang mau beli sayur busuk? Kan gak sehat buat badan. Bukankah juga kalau kita cari pegawai lah ya, kita cari pegawai, kita akan memilih dulu, minta orangnya kirim riwayat hidup, CV dulu, interview dulu, begitu kan? Ajak ngobrol supaya tahu personalitinya, karakternya seperti apa, bagus nggak, jujur nggak, bisa diajak kerjasama atau enggak, bisa loyal nggak, bisa rajin nggak. Nah kalau nggak rajin, nggak bagus karakternya, tentu kita nggak akan bawa orang itu untuk kerja di tempat kita, bukan? Teman-teman cari sekolah juga, pasti mikir-mikir sekolah apa ya, jurusan apa ya yang bagus buat saya, yang cocok dengan saya. Kita menilai, membedakan. Kemampuan kita juga kita lihat. Cari jodoh, cari menantu, sama ya. Kita kan lihat dulu bibit, bebet, bobotnya jodoh kita. Nggak mungkin kan tarik orang di jalan, ayo kamu kawin sama saya. Nggak mungkin kan ya. Tentu kita perlu menilai, melihat, memikirkan mana yang lebih baik untuk saya, untuk hidup saya. Nah saudara, kita melihat bahwa kita juga bisa nge-sense loh kalau ada sesuatu yang kira-kira nggak tepat. Rasanya salah. Rasanya orang itu nggak benar deh. Rasanya keadaan sekarang nggak ngepas deh. Biasanya kita bisa punya sense juga. Kenyataannya kita lihat bahwa sebetulnya setiap hari, sadar atau enggak sadar, kita itu pasti membedakan dan menilai di dalam hidup kita setiap hari loh. Demikian juga di dalam Alkitab. Yuk kita lihat Matius 7 ayat ke-6. Yuk lihat Alkitab kita yang pertama, Matius 7 ayat ke-6. Itu dikatakan di sana, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Nah saudara, di sini kita melihat ya, kata Tuhan Yesus, jangan memberikan mutiara, sesuatu yang berharga kepada babi. Itu artinya kita kan harus bisa menilai, harus bisa bedain mana babi, mana anjing, betul? Mana mutiara, mana yang bukan mutiara. Kepada siapa kita harus kasih mutiara itu? Kita perlu menilai dan membedakan dan memutuskan. Yuk, selanjutnya kita lihat Matius 7 ayat 15 sampai 23. Saudara, di situ ada tentang pengajaran yang sesat. Ayat 15 sampai 23 ya, kita lihat di situ. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, saudara, di sini kita juga kembali diminta untuk menilai, mengenali, dan bisa ngebedain mana nabi-nabi palsu, mana nabi-nabi yang sejati, mana ajaran yang benar, mana ajaran yang palsu, yang salah. Di perjanjian lama, saudara, kita juga melihat bahwa banyak para nabi, ada para hakim-hakim yang dipakai Tuhan untuk menegur dan menghakimi bangsa Israel. Ambil contoh yang paling gampang, Nabi Nathan. Pernah dengar cerita Nabi Nathan? Dia menegur siapa? Iya, betul, menegur Raja Daud. Kita melihat di sini ya, masih banyak contoh-contoh lainnya di dalam Alkitab yang menjelaskan tentang untuk menegur dan menghakimi. Bahkan lihat lagi yuk Alkitab kita, Matius 7 ayat yang kelima. Ayat yang tadi kita udah pernah baca. Dikatakan di situ, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu
balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk tidak mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Betul? Dikatakan untuk tidak mengeluarkan selumbar itu dari matamu, dari mata saudaramu. Untuk mengeluarkan. Iya, bukan untuk tidak mengeluarkan, tapi untuk mengeluarkan. Di sini ternyata Tuhan tidak pernah melarang kita untuk mengeluarkan selumbar di mata saudara kita. Tapi kita harus melakukannya dengan cara yang benar. Singkirkan dulu, keluarkan dulu balok di mata kita yang menghalangi pandangan kita. Nah, saudara-saudara, dari data-data ini kita melihat bahwa sebenarnya dalam kehidupan nyata, dalam Alkitab, itu semua kita berbicara tentang menghakimi, menegur, menilai, membedakan yang benar, yang salah. Itu sesuatu yang wajar dan perlu. Betul ya? Tadi data-datanya udah dikasih. Tuhan itu nggak melarang loh kita untuk menghakimi. Dia mengizinkan kita untuk menghakimi. Bahkan kita tahu dia itu hakim yang agung ya. Tuhan kita hakim yang agung. Dia itu akan menghakimi setiap manusia, setiap orang, termasuk kita. Dia menghakimi setiap hati dan perbuatan sesuai dengan kasih dan keadilannya. Dan katanya kan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Betul? Amin? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Siapa yang setuju boleh angkat tangan? Iya. Itu artinya kita juga diberikan kemampuan untuk bisa seperti dia. Bisa melihat, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan tentunya kita juga diberikan hikmat oleh dia untuk bisa melakukan peneguran itu ataupun ditegur. Saudara, Tuhan itu tidak pernah melarang kita untuk menghakimi. Tapi dia menentang motivasi dan cara kita yang tidak benar di dalam menghakimi. Saudara, Tuhan tuh tahu loh, kita itu punya hobi menghakimi. Hobi banget. Makanya ditulis, jangan menghakimi. Pertanyaannya, kenapa sih kita hobi menghakimi? Hobi menyalahkan orang lain, hobi menegur orang lain. Kenapa? Apakah benar mereka itu semuanya salah dan kita yang paling benar? Apakah benar kita ini orang yang paling salah, yang paling suci? Enggak loh. Betul ya, kita sadar kan? Kita penuh kekurangan, punya dosa, punya kesalahan, kita bisa hilaf, kita tahu loh, sadar. Tapi kita masih tetap hobi kan, seperti itu. Kenapa ya? Nah saudara, karena sebetulnya entah sadar atau tidak sadar, kita ini punya kebutuhan yang lebih esensi. Itu akarnya. Contoh ya saudara, kita ini cenderung menegur, menyalahkan orang lain karena kita ingin dilihat kita ini benar. Kita takut disalahkan. Betul? Kita takut kalau ada orang lain yang melihat kita salah, kita yang lemah, maka orang tersebut akan menyalahkan kita. Kita takut mereka salah ngerti tentang siapa diri kita. Kita takut kalau nanti mereka merendahkan kita, mereka menjauhi kita. Kita takut mereka menolak kita, takut mereka nggak terima kita dan tidak menghargai kita lagi. Saudara, kita tidak mau dihakimi karena kita takut diabaikan, kita takut disisihkan, dikucilkan, tidak dianggap, dipermalukan, dihina, dijauhi, ditolak, dan tidak diterima. Makanya tidak heran, kita cenderung menyalahkan dulu daripada disalahkan. Kita mau dilihat sebagai yang paling benar, yang nggak paling lah, yang benar lah, sedikitnya lebih benar dari orang lain. Kita mau dihargai, kita mau diterima orang-orang. Itu sebabnya juga nggak heran kalau akhirnya kita ketika mau menegur, mau menghakimi orang, kita itu bisa sangat keras dan kejam
Namun kalau bagian itu ditunjukkan pada kita, kita langsung, ya harusnya kamu maklum dong. Kita pengen dimaklumi, kita pengen dimengerti oleh orang lain. Dan di sini kita punya double standar. Kita mencela orang begitu sadis seperti polisi moral, seperti ahli Taurat, para Farisi begitu ya. Tapi saat yang bersamaan kita itu lupa lihat dosa kita sendiri, kesalahan yang sudah kita lakukan, yang sedang kita lakukan. Telunjuk kita ini nunjuk satu ke orang. Lupa, 4 ini masih mengarah kepada diri kita. Nah saudara, di sini, slide selanjutnya yuk. Tuhan itu menegur motivasi dan cara kita menghakimi orang lain. Demi menunjukkan diri yang benar, bisa dihargai orang, bisa diterima orang. Balok di depan mata itu, di mata kita nggak bisa lihat, kita nggak tahu malah. Selumbar di mata orang lain bisa kita lihat. Saudara tahu balok? Balok itu tuh kayak gini nih, tiang yang penyangga rumah begitu ya. Itu biasanya palang utama masa itu ya, palang utama untuk di bangunan rumah, di atap rumah. Itu artinya kayak palang begini tuh gede loh, betul ya? Gede banget, bukan ukuran kayu yang kecil. Sedangkan selumbar, tahu selumbar itu serbuk kayu. Kalau saudara-saudara pernah ke Sure gitu ya, itu kan kecil, sampai keluarinnya perlu pakai jarum ya. Kalau nyelip serbuk kayu di tangan kita, pakai jarum keluarinnya. Kecil sekali. Yang segede gaban begitu ya, nggak bisa kelihatan, nggak tahu. Tapi yang kecil sekali, yang susah dilihatnya, bisa langsung kelihatan. Saudara, ini jelas-jelas menunjukkan bahwa kita itu sengaja cari-cari kesalahan orang lain. Wah, sangat ahli terlatih. Secara sekilas, langsung bisa lihat salahnya orang lain. Yang nggak ada juga bisa dibikin jadi ada. Dan sadis ya, kita itu bisa memanipulasi sekitar kita hanya untuk kepentingan diri kita, untuk memenuhi kebutuhan jiwa kita, keberhargaan diri kita. Dan yang paling ironis adalah ternyata apa yang kita lakukan itu semua gak akan pernah benar-benar bisa memuaskan jiwa kita. Kita puas mungkin, happy sebentar, diterima orang. Orang kayaknya, wah, diblow-onin gitu ya kalau bahasanya ya, ketipu ya, kita ketawa-ketawa seneng gitu ya, orang jadi baik sama kita. Tapi saat yang bersamaan juga sebetulnya kalau hati nurani kita bekerja, kita takut loh, was-was. Takut ya kalau ada orang tahu kebenarannya seperti apa. Takut kan dibales sama orang tersebut. Takut kalau nanti bukan sama orang tersebut, mungkin orang lain yang akan ngebales sama kita. Sehingga tidak jarang kita semakin hari semakin tega, semakin mengeraskan hati nurani kita, bahkan semakin berani mengorbankan orang lain demi keamanan diri kita sendiri. Contohnya saudara, sekarang lagi musim politik nih, bentar lagi mau pemilu kan? Ya sekarang udah kita dengar lah, mulai-mulai kampanye, mulai-mulai ngomong gitu ya, kubu-kubu tertentu. Mereka masing-masing mempromosikan diri, mempromosikan partainya untuk bisa diterima, dan mengkritik habis-habisan lawan politik tanpa memahami penuh apa yang sedang dirancang, apa yang sedang dilakukan. Saudara, saya bukan fansnya Jokowi ya. Frans, suami saya yang fans sama Jokowi. Kalau saya biasa-biasa aja, karena ada sisi-sisi baik yang Pak Jokowi lakukan, tetapi ada juga kelemahannya kan. Ya, tapi kita melihat loh, ada satu kubu tertentu yang apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi yang baik, yang betul-betul udah kelihatan nyata hasilnya, terus juga ditentang, betul? Dibilang pencitraan lah, jelek lah, ada yang mencari keuntungan lah, macam-macam. Apa yang dilakukan Jokowi yang salah pun gitu ya, yang ketika Pak Jokowi diam pun kubunya juga bisa membela mati-matian juga. Saudara, banyak kita melihat, bukan hanya politik, mungkin diri kita juga.
tanpa sadar membandingkan diri, menjatuhkan orang lain untuk merasa lebih baik supaya bisa lebih diterima, lebih banyak masa, lebih dipilih. Sehingga tidak jarang kita menghalalkan segala cara untuk menyudutkan bahkan menghukum orang lain. Di dalam dunia hukum, saudara, slide selanjutnya, di dalam dunia hukum yang namanya hakim. Hakim itu adalah seorang yang memiliki kuasa untuk menjatuhkan hukuman atas seseorang berdasarkan fakta-fakta, analisa, penyelidikan yang seakurat mungkin. Nah saudara, ternyata ketika mau menjatuhkan hukuman itu ada dasarnya loh. Ada fakta-fakta, analisa, penyelidikan yang seakurat mungkin. Untuk jadi seorang hakim yang benar, orang itu perlu belajar sungguh-sungguh ilmu hukum, ilmu analisa, dan lain-lain. Sehingga nggak sembarangan, nggak ceroboh, nggak semena-mena di dalam memberikan penilaian dan keputusan. Nggak banyak orang yang jadi hakim. Betul ya? Tapi banyak orang Kristen yang suka main hakim sendiri. Yang nggak tahu duduk perkaranya, nggak tahu keadaannya, langsung aja main habak begitu ya. Senggol bacok begitu kan? Main hakim sendiri. Standarnya berdasarkan standar kita masing-masing. Mau-maunya kita subjektif. Menurut aturan kita, kebiasaan kita. Bahkan kadang nggak jelas, hanya karena perasaan iri, kesel, kebencian, ikut-ikutan karena dihasut orang, sentimen pribadi. Ujung-ujungnya kita bilang, ya pokoknya gue nggak suka deh sama dia. Seringkali kita lakukan itu. Hati-hati saudara. Tuhan mengingatkan bagaimana kita menghakimi, itu juga yang akan terjadi pada diri kita. Ukurannya akan dipakai pada kita. Tuhan itu tahu kebutuhan utama kita tentang keberhargaan diri kita dan penerimaan. Tuhan tahu loh. Itu sebabnya Dia datang ke dunia ini untuk memberikan, menunjukkan betapa berharganya setiap diri kita. Dia mau tinggalkan sorga untuk menyelamatkan kita, memberikan kita keberhargaan diri kita. Dia menunjukkan kita itu sangat bernilai, sangat berharga, sampai Dia itu rela menerima semua kesalahan-kesalahan kita, tuduhan-tuduhan yang ada di dalam diri kita itu dipindahkan kepada diri Dia. Dia rela disiksa, diludahi, dimaki-maki, dicambuk, mati terhina, tergantung sebagai penjahat, hanya untuk menunjukkan bahwa kita itu berharga dan Dia mau terima kita. Saudara, Dia itu sangat mengasihi dan menghargai kita, dan Dia sudah membenarkan kita. Itu sebabnya kita tidak perlu lagi mencari-cari cara untuk membenarkan diri kita. Dia menerima kita apa adanya, dengan segala kesalahan dan kekurangan diri kita. Dia membuka tangannya, menyambut kita, meskipun kita masih kotor, masih bersalah. Dia mau peluk kita dengan dosa-dosa kita yang ada. Saudara, inilah kabar baiknya. Injil Kristus yang sudah dinyatakan bagi kita. Kita itu sudah dibenarkan melalui karya Kristus di salib. Kita sudah diterima sebagai anaknya dan tidak mungkin ditolak. Kita ini sangat berharga. Tuhan tidak melihat performa kita, seberapa benar kita di mata orang lain, seberapa benar kita bisa menunjukkan diri kita benar. Tapi Dia melihat hati kita. Saudara, ketika kita mengalami anugerah dan penerimaan Tuhan yang begitu dahsyat, kalau kita sudah merasakan itu, kita pasti tahu kita itu bisa salah, kita itu bisa gagal, tapi kita tetap berharga di mata Tuhan. Itu sebabnya meskipun
kita gagal, kita salah, kita tetap punya keberanian untuk menghadapi itu semua. Dan ketika kita melihat orang lain yang salah pada kita, maka kita akan masih bisa tetap tersenyum dan memberikan kesempatan pada orang tersebut seperti Tuhan sudah memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat dan berubah. Kita bisa menasehati mereka dan menegur dengan kasih dan rendah hati. Bukan lagi dengan sikap sengaja cari-cari kesalahan orang untuk menunjukkan diri kita lebih baik untuk bisa diterima orang. Saudara, Tuhan sudah membenarkan kita bukan karena kesalehan kita. Kabar Injil inilah seharusnya bisa memberikan kita rasa aman di dalam Tuhan. Lalu saudara, hal praktis apa yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari ini? Saudara, yang pertama, yuk kita tidak perlu lagi menghakimi orang lain, cari-cari kesalahan orang, mempublikasikannya jadi corong gitu ya di mana-mana, agar kita berharga, agar kita kelihatan benar, agar bisa diterima orang lain. Gak perlu kita seperti itu lagi. Sebaliknya, kita juga gak usah jadi kecewa, sakit hati, dendam gitu ya, terpuruk saat orang lain mencoba menegur kita, menghakimi kita, menyalahkan kita. Kita itu tidak lebih berharga ataupun jadi kurang berharga ketika kita dihakimi orang ataupun kita menghakimi orang. Jadi intinya gak usah baper. Ya, kalau ada orang ngomong sama kita, menyalahkan kita atau menegur kita, jangan baper. Kalau dikritik, bilang aja terima kasih. Coba introspeksi diri, perbaiki diri kalau kita memang salah. Kalau memang kita nggak salah, gimana? Kan kesel ya. Kalau kita tahu kita nggak salah, cuma disalah-salahkan, ya berarti orang itu yang punya masalah ya dengan diri dia sendiri. Kita santai aja, nggak usah ribut, nggak usah bawa teman sekompleks gitu ya, teman satu gereja untuk ribut konflik sama dia, nggak perlu. Karena kita tahu disalahkan, nggak disalahkan, ataupun kita memang salah, kita ini berharga dan tidak ada yang bisa merendahkan diri kita meskipun itu kesalahan diri kita. Tentu kalau kita bikin salah ada konsekuensi ya, ada akibat yang harus kita tanggung. Tapi maksud saya adalah itu semua tidak akan merendahkan atau mengurangi keberhargaan diri kita di mata Tuhan. Jadi santai aja. Yang kedua, aplikasinya adalah di dunia yang sudah rusak oleh dosa, kita nggak mungkin bisa ketemu orang yang nggak ada salah. Kita bisa salah, orang lain juga bisa salah. Nah, itu sebabnya kita perlu mikir bagaimana menyikapi nih kesalahan orang lain secara tepat. Setiap orang punya hari baik, setiap orang punya hari buruk. Kita juga punya loh hari buruk, di mana kita bisa salah, kita bisa teledor, kita bisa ceroboh, nggak konsentrasi, ya, dapat nilai jelek, mengganggu orang lain, nyebelin orang lain, gitu ya. Nah, sebelum kita cepat-cepat menuduh, menyalahkan, marah, menghakimi orang, ada baiknya kita tahu dulu kondisi orang itu sedang apa. Saudara ingat cerita tadi tentang di pesawat yang saya cerita, ada penumpang yang ganggu-ganggu itu. Nah saudara, saat itu jujur ya, saya kesel banget, marah gitu ya. Terus saya lihat lagi, orangnya polos-polos aja kayak nggak melakukan sesuatu, tambah bete kan. Terus saya langsung pikir, saya harus tegur gitu kan. Ketika saya merancang kata-kata, ya saya perlu mikir ya, nyusun kata-katanya seperti apa. Karena kan jangan sampai viral gitu kan, tiba-tiba di medsos ya, tiba-tiba bilang, wah ini orang gereja nih maki-maki gitu kan di pesawat. Nanti saya malu, saya lagi nyusun kata-kata supaya nggak viral, nggak ada yang videoin begitu ya. Tiba-tiba terlintas di pikiran saya kondisi mama saya yang susah jalan karena obesitas dan sudah tua. Mama saya kalau sudah duduk, mau bangun, dia harus tahan
luar biasa ke meja begitu ya, atau ke pegangan apa gitu, kadang-kadang di tangga gitu ya. Pelan-pelan baru bisa bangun, pelan-pelan baru bisa jalan. Saya pikir, kalau mama saya di pesawat dan mau ke toilet, pasti mama saya itu akan melakukan hal yang sama. Pasti akan tarik kursi orang yang di depannya untuk menahan bisa bangun. Dan ketika saya berpikir bukan hanya mama saya, mungkin ketika saya sakit, gak enak badan, atau saya tua, saya punya masalah di sakit pinggang saya. Karena kalau saya lagi sakitnya lagi datang, saya bisa jadi patung, nggak bisa bergerak sama sekali. Kayaknya 2 minggu yang lalu ya terjadi ya Fran ya. Ketika saya lagi jalan, tiba-tiba saya bilang kaki saya nggak bisa berjalan nih, sakit nih gitu ya, karena sakit pinggang. Dan meski saya jadi lompat-lompat, sebelah saya tahan begitu ya, terus saya lompat-lompat, itu nggak membantu, sangat sakit. Dan saya pikir, kalau saya tua atau sakit saya datang, pasti saya juga akan melakukan hal yang sama. Dan akhirnya saya bersyukur Tuhan mengingatkan mama saya, kondisi mama saya, untuk saya tidak berbuat dosa. Dan ketika sudah landing, kita mau ngantri keluar, si tante-tante tadi nabrak saya lagi gitu ya di belakang. Terus saya balik ya, si tantenya, oh maaf dek, langsung, maaf dek, maaf, tante nggak sengaja, tante hilang keseimbangan dengkul, tante sakit. Saudara, saat itu saya tuntun si tante itu untuk keluar bersama-sama di pesawat. Dan dia katakan terima kasih. Lalu dia cerita sedikit. Saudara, ternyata si tante itu bukan sengaja mau gangguin saya. Tapi dia takut naik pesawat. Makanya bolak-balik 4 kali ke WC. Penerbangan gak sampai 2 jam. Dengkulnya juga sakit sehingga susah untuk bangun. Saudara, coba kalau saya ngomel-ngomel, langsung menghakimi. Mungkin besok lusa seperti saya bilang, saya sakit sedikit juga udah dimaki-maki orang, mungkin diviralin ya, aduh masih muda kelihatannya tapi jompo banget kali gitu kan, mengganggu kenyamanan orang. Yang ketiga, saudara, aplikasinya, sadarilah, kita pun sama-sama suka bikin salah. Kita tuh sama loh, suka bikin salah, betul? Contoh ya, misalnya ada mobil yang ngagokin di jalan, tiba-tiba berhenti gitu ya, atau belok tanpa pasang sen, atau tiba-tiba nyodok yang mestinya ngantri. Suka kesel nggak? Kalau lihat gitu suka kesel nggak? Jujur ya, kalau saya suka loh, suka terganggu, suka pengen klaksonin, pengen sekalian turunin kaca dan ngomong, halo Pak, halo Bu, ini masih jalan umum loh ya, tahu dong aturan, pengennya ngomong begitu, pasti nadanya juga nyinyir dong. Atau kalau lagi buru-buru jalan di mall, ada aja ya heran, anak-anak muda, nih anak-anak remaja begini muda, atau ibu-ibu kebanyakan, diem begitu kan ya, tiba-tiba kongko-kongko, ngobrol-ngobrol gitu, ketawa-ketawa di ujung eskalator yang menghalangi jalan kita karena ketemu sama temennya. Suka lihat? Suka ngalamin? Di tengah jalan, pengen banget rasanya kita bilang ya, saya bilang, hello, kurang ke tengah. Akhirnya ngomong begitu. Atau keganggu sama geng yang ngobrol cekikikan di tempat makan gitu ya, padahal kita udah pengen ke situ hanya pengen menikmati makan, diem kiling gitu kan, tiba-tiba cekikikan sampai berisik nggak bisa konsen. Atau kita pernah minjemin barang sama orang lain tapi baliknya itu nggak utuh ya gitu kan. Atau kesel sama pasangan kita, sama orang tua kita, sama teman-teman kita yang terus-menerus melakukan hal yang sama, yang udah kita bilang berkali-kali, gua itu nggak suka. Suka kesel? Sampai
satu titik saya merenungkannya. Saya pun pasti pernah bikin orang kesel. Pernah kepepet, nyodok, nyerobot di jalan. Pernah ngelamun. Pernah ngebales WhatsApp gitu ya, jadi nggak maju di perempatan lampu hijau. Saya pernah bikin heboh, bikin berisik, gandeng gitu ya, bahasa Sunda tuh gandeng banget di kafe tertentu, ketawa-ketawa, ngakak-ngakak, mengintimidasi orang gitu kan. Atau pernah bikin party yang bikin ganggu orang nggak bisa tidur. Saya pernah ingat lagi beberapa waktu yang lalu, Frans dengan karyawannya semua kita ada makan-makan begitu ya di satu restoran yang punya hotel. Dengan nggak tahu dirinya saya tuh ngakak kencang begitu ya, dan orang-orang karyawannya juga ngakak kencang. Langsung orang-orang di hotel buka begitu ya dari jendela, dari balkon, "Hei, berisik, tidur," katanya. Dan kita nggak tahu diri, kita lawan kan, "Ya tidur aja sono," gitu kan. Saya juga pernah melakukan itu. Pernah ada momen suami saya, anak saya minjem barang orang, ngerusakin barang orang, nggak kembali dengan utuh. Tindakan saya, entah sadar nggak sadar, sengaja atau tidak sengaja, sangat bisa bikin kesel orang lain. Termasuk ke pasangan kita, termasuk ke orang tua kita, ke teman kita. Kita pasti suka bikin kesel mereka, cuman caranya aja macam-macam, beda-beda. Berapa banyak hal yang sama yang sudah mereka bilang, mereka nggak suka, tapi kita terus ulang lagi. Dan dengan mudah kita memberikan toleransi pada diri ini. Tapi ketika orang lain bikin salah, wah, salahnya kelihatan gede banget. Saudara, Alkitab sudah memberikan warning hari ini. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Mari kita mengambil waktu sejenak untuk merefleksikan diri. Membuat kita, yuk saudara, banyakin bersihin upil sendiri yuk, ketimbang sibuk ngeluarin belek orang lain. Karena menjaga hati dan mulut kita itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kalau ada yang salah, yang perlu diingatkan, yuk kita tegur dengan kasih, dengan kerendahan hati. Dan sebelum negur, sadar dulu, kita ini sama-sama pendosa. Bahkan mungkin dosa kita, kesalahan kita itu jauh lebih gede, cuma nggak ada yang tahu dan belum ketahuan. Kalau Tuhan aja memberikan banyak kesempatan pada kita, yuk kita kasih kesempatan yuk sama orang lain. Kalau Tuhan nggak maki-maki, mempermalukan kita di depan umum, yuk jangan maki-maki, jangan mempermalukan orang di depan umum. Kalau Tuhan menegurinya dengan lembut, dengan sabar, penuh belas kasihan, mau membimbing kita selangkah demi selangkah, yuk lakukan yang sama yuk. Setiap kita itu tidak sempurna, tapi kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berharga, orang-orang yang bernilai, orang-orang yang sudah diterima oleh Tuhan. Itu sebabnya, yuk nggak perlu lagi saling menghakimi, tapi yuk kita belajar memperbaiki diri, saling menolong untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk melakukan firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, baik dan benar, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh kembali mengingatkan betapa besar kasih Tuhan kepada setiap diri kita. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh menilai kami berdasarkan kebenaran dan kesempurnaan Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa Engkau boleh bermurah hati memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk berubah. Engkau melihat kami sangat bernilai, berharga, Engkau membenarkan kami, Engkau menerima kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak lagi mau membenarkan diri kami atau mencari-cari cara
untuk menunjukkan diri lebih benar dengan menjatuhkan orang lain. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami lebih lihai menyoroti tindakan dosa orang lain, tapi kami lalai, kami lupa melihat dosa di diri kami. Ampuni kami juga Tuhan, bahwa dengan gaya hidup kami yang seperti itu, kami tidak mengkomunikasikan, tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan boleh menolong kami kembali untuk menjadi anak-anak Tuhan yang boleh hidup berbasiskan Injil Kristus, yang bisa mengampuni orang lain, menerima orang lain, juga mengampuni dan menerima diri kami sendiri. Dan kami boleh berhenti di dalam menghakimi orang lain dengan kejam, tapi kami boleh mengingatkan, menyadarkan mereka dengan penuh kasih. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk gerejamu di tempat ini, untuk Pak Timotius, untuk Ibu Esther, juga para pengurus yang ada di sini, aktivis. Tuhan, Kau yang tahu pergumulan mereka di dalam melayani Tuhan. Biarlah kuasa-Mu boleh menaungi hamba-hamba-Mu ini. Pakai hidup mereka untuk menyatakan Injil-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan melalui keberadaan dan pelayanan mereka. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini juga Tuhan, yang mengalami pergumulan hidup. Biarlah Engkau bantu, berikan jalan keluar kepada mereka. Biarlah Engkau berikan kekuatan agar mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan, melihat pertolongan demi pertolongan yang sudah Tuhan lakukan dan akan terus Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Hiburkan Tuhan setiap hati yang saat ini nelangsa, yang berduka, yang bersedih. Berikan kedamaian di dalam hati mereka. Jika ada ketakutan, Tuhan juga berikan kekuatan untuk berani melihat masa depan dan kasih Tuhan yang selalu menaungi hidup mereka. Jika saat ini ada di antara jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan berbelas kasihanlah, jamalah mereka, sembuhkanlah mereka. Jika ada yang mengalami kesulitan di dalam usaha pekerjaannya, Kau juga tolong, kirimkan orang-orang, berikan hikmat untuk mereka bisa bangkit kembali dan menemukan jalan keluar. Kami berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Kami melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa untuk gereja ini selama ini. Dan Tuhan terus curahkan berkat-Mu kepada gereja ini Tuhan. Sehingga melalui keberadaan gereja ini Tuhan, orang-orang sekitar boleh dimenangkan. Orang-orang yang belum pernah mendengar nama Tuhan boleh datang untuk mengenal Tuhan melalui keberadaan gereja ini, melalui orang-orang jemaat di tempat ini, melalui cinta kasih yang boleh mereka tebarkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang luar biasa, yang mau mendengar seruan dan permohonan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang penuh dengan nasihat bagi kita semua. Kita semua sama di hadapan Tuhan, termasuk saya pun, kita semua adalah orang-orang yang bisa melakukan kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih buat Ibu Meiryawati yang sudah melayani firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Ibu. Pada hari ini juga kita mengingat ini adalah Hari Ibu. Kita melihat ibu-ibu yang sudah berjuang dan juga membesarkan anak atau mungkin anak asuh. Kita berterima kasih kepada ibu-ibu yang begitu berkorban dan kita boleh memberkati mereka. Nah, saudara sekalian, anak-anak di sini juga tentunya mengenang ibu-ibu mereka yang jauh di Papua, ya,
bisa nanti kalau ada kesempatan telepon, memberikan salam ya. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah berkorban, dan jasa pengorbanan seorang ibu tidak pernah terlupakan. Sedikit pengumuman, pada minggu depan ibadah di tempat ini jam 9 akan dilayani oleh saya sendiri, dan minggu depan kita juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis tanggal 18 kita ada hari kenaikan Tuhan Yesus, dan kita akan memperingatinya pada minggu depan. Dan biarlah semua jemaat boleh hadir untuk bersama beribadah di tempat ini. Pada hari Rabu pagi ada 2 pagi yang dilayani melalui Zoom jam 6 sampai jam 7 pagi. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan siapkan hati kita memberikan persembahan. Kita akan tundukkan kepala masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menyadarkan kami untuk kami tidak menghakimi orang lain, juga tidak menghakimi diri kami secara keliru. Tapi kami boleh menilai, menghakimi dengan benar, dengan kasih daripada Tuhan. Sebagaimana Tuhan juga mengasihi kami. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami kepadamu sebagai ungkapan ucapan terima kasih kami atas segala berkat anugerah kepada kami semua. Berkati persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, mari kita akan pujian ini. Hidup kita boleh berharga di mata Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turutkan pada. Sungguh terlalu indah bagi dia.
jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bapa kami dalam surga, sesuai dengan pujian yang boleh kami naikkan, terima kasih buat kebenaran firman. Oleh karena Engkau mengasihi kami, Tuhan tidak pernah menghakimi kami sesuai dengan perbuatan kami, tetapi dengan penuh kasih Engkau menerima kami, mengampuni kami. Tuhan, biarlah firman-Mu kembali menguatkan kami untuk kami berjalan terus di hadapan Tuhan dengan kebenaran-Mu. Kami adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Apabila ada mungkin perkataan, sesuatu yang mengganjal di dalam hati kami, Tuhan akan pulihkan, akan hapuskan. Dan biarlah kami boleh menerima kasih, pengakuan, penebusan daripada Tuhan yang kami butuhkan. Engkau begitu menerima kami apa adanya. Tuhan berkati kebenaran firman-Mu menteraikan di dalam hati dan kehidupan kami masing-masing, supaya kami boleh menjadi orang yang kuat, yang benar, dan kami tidak mudah tersinggung, dan kami juga tidak mudah menghakimi orang dengan keliru. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu Ibu Meriawati yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati keluarganya, suami dan anaknya. Pakai keluarga ini boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan.